Hai guys, lagi gue di sini lagi sama kepala dari operasional Osborne. Silakan Bang, kenalin diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Deka Marta Pribadi, salah satu tim operasional dari Osborne Rental Mobil Jakarta. Jadi Bang, hari ini tuh gue mau wawancara lu nih ya tentang operasional yang ada di Osborne. Oke, yang pertama kita langsung aja ya. Boleh. Pagi-pagi nih, ceritanya ada 15 mobil mau keluar. Yang di pikiran lu, tim lu dulu, mobil dulu, apa ngopi dulu Bang? Itu yang pertama harus dilihat itu mobilnya dulu. Apakah mobilnya udah siap dikirim atau siap diambil atau siap sebagainya dan lain-lain. Yang kedua baru tim operasional. Mobil ready, tim operasional ready, lanjut ngopi belakangan. Dalam dunia rental kan nggak cuma customer yang ribet ya kan, pasti ada driver, tim juga kadang ribet nih. Nah, pernah nggak sih lu ada di masa semua orang tuh kayak pusingin lu banget gitu? Oh sering, Pernah nggak? sering. Semua di pikiran numpuk dari tim driver, operasional, komplain, customer, sebagainya. Nih saya contohin dari tim operasional. Tim operasional kita terbagi ada 2 shift pagi sama shift malam. Shift pagi itu 2 orang, shift malam itu 2 orang untuk tim operasional. Selebihnya itu ada tim support namanya. Nah ini biasanya terjadi di malam-malam weekend, malam Sabtu atau malam Senin karena pas pulangnya mobil. Nah itu yang ini minta diantar, si A minta diantar, si B minta dijemput, si C komplain, tim operasional timbul pertanyaan, jadi semua numpuk di kepala. Terus gimana cara lo nyelesain kayak gitu? Cara penyelesaiannya satu, tenang. Oke. Kalau kepalanya tenang, yang lain juga ikut tenang. Ya bener ya, kalau misal lu sebagai leader tenang, pasti tim lu bakal ngerasa bahwa oh semuanya pasti soft. Semua pasti bisa diselesaikan. Mantap. Ngatur tim operasional kan kayak jadi pelatihnya bola nih ya kan? Betul. Nah, terus gimana cara lu tuh bisa nyikapin kalau tim lu bermasalah atau menghindari kecemburuan sosial, kesenjangan dan lain sebagainya. Gimana cara lu ngatur itu? Harus adaptasi dulu. Semua tim operasional kita harus tahu sifat masing-masing karena kan beda kepala, beda pemikiran. Ya. Jadi kita harus ngerti yang si A ini sifatnya kayak gini, si B kayak sifatnya kayak gini, si C juga kayak gitu. Jadi jika nanti ada permasalahan dari si A, si B, si C, jadi kita harus menyelesaikan dengan gimana watak mereka. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi mereka, keadaan mereka, sifat mereka, watak mereka. Dari tim yang lain ada kurang sependapat dengan tim dengan yang si A ini, ya kita selesaikan baik-baik, kita obrolkan baik-baik. Kan kita tuh punya SOP nih. SOP kecil yang kadang suka dilupain sama kompetitor, tapi justru ada di Osborne dan bikin Osborne tuh makin dipercaya sama customer tuh apa sih? Ada SOP yang pertama itu pelayanan. Pelayanan tim operasional kita, pelayanan admin, pelayanan customer service, itu pelayanan ke customer itu gimana, itu salah satu yang paling berpengaruh banget. Dari nada bicara, cara berpakaian, dari cara penyampaian harus dikontrol dengan baik. Berarti lu perhatiin tim lu nih dari mulai keluar tuh harus grooming, harus cakep, wangi. Betul, gitu. Lu perhatiin. Oke. Yang bau kita komplain. Suruh mandi. Betul, suruh mandi, suruh pakai parfum. Ada kala saya ikut turun dalam artian kata saya mau lihat ini si A ini kerjanya seperti apa, cara penyampaiannya seperti apa. Jadi kalau nanti si A ini ada kesalahan atau bisa dibilang cara penyampaian yang salah, si A ini pasti ditegur baik-baik, dikasih tahu, dikasih pelajaran. Ini kalau penyampaian kayak gini seperti ini. Berarti lu perhatiin banget bagaimana pembawaan dari tim lu ya? Penting, itu penting. Ada pelayanan yang kurang seret di customer, nanti kita yang kena. Iya sih. Betul. Bukan sekedar tim operasional tapi semua, menyeluruh gitu. Ngomongin tentang customer nih, ada nggak sih Bang cerita absurd, entah itu komplain apa kayak gitu yang bikin lu kayak kok ada komplainan begini? Pernah nggak? Banyak. Ceritain dong. Ini ada satu sih yang paling lucu sih kalau kata saya. Apaan tuh? Si customer ini komplain katanya ada air radiator kering. Oke. Ternyata dari tim operasional, dari tim kita minta penjelasan yang kering ini apa benar air radiator. Ternyata pas di video itu bukan air radiator, tapi air wiper. Air wiper yang buat di kaca. Iya. Oh berarti customernya nggak tahu kali. Customernya nggak tahu, lebih ke sok tahu sih kata saya.
Tapi bener loh, banyak customer yang sok tahu Bang. Betul, banyak banget yang sok tahu. Gimana cara Bang Deka sama tim tuh buat ngecover masalah sok taunya customer Bang? Kita sampaikan yang benar. Kita sampaikan yang benar, kita kasih bukti. Seperti itu. Jadi contoh yang tadi yang air radiator ternyata air wiper itu kita jelasin. Bapak mohon maaf itu bukan air radiator, itu air wiper. Jadi kita jelasin baik-baik aja. Customer juga mengerti kok lama-lama. Kita sangat memahami ya bahwa nggak semua orang tuh tahu otomotif. Jadi tetap kita kasih edukasi secara baik-baik gitu ya. Oke Bang, tadi kan kita ngobrolin tentang mobil nih. Menurut lo, kalau lo disuruh milih satu mobil yang ada di garasi Osborn, lo pilih mobil apa dan alasannya kenapa lo pilih mobil itu? Oke, mobil favorit lah ya. Ya. Kalau untuk mobil favorit ini biasanya zaman ke zaman itu berubah-ubah sih. Kalau untuk di zaman sekarang 2024 ke atas lah, lebih ke favoritnya Innova Zenix. Lu suka banget sama Zenix? Kenapa tuh? Mobilnya luas, bagasinya luas, suspensinya oke, BBM-nya irit. Cocok lah buat untuk keluarga-keluarga yang buat liburan keluarga, yang buat acara kondangan, yang orangnya rame-rame itu lebih cocok banget. Jadi kan rental mobil tuh pasti perubahannya cepet, apalagi masa digitalnya. Betul. Nah, pandangan lu nih buat kedepannya, apakah operasional ini bakal makin rame atau sebenarnya bisa lebih simple? Makin rame. Makin rame. Kenapa tuh? Karena lihat dari belakang-belakang terus melangkah ke depan ini bakal rame. Nih Bang, ngomongin masalah operasional. Ceritain dong dulu waktu hari pertama lo kerja kayak apa Bang? Waktu pertama kerja, wah ini lucu ini. Kenapa tuh? Karena dulu saya nggak ada pengalaman kerja di bidang pelayanan. Karena kan rental mobil kan ini kita di bidang pelayanan. Waktu itu saya bingung, ini saya harus ngapain? Contoh, ada mobil yang mau keluar, ini saya harus ngomong apa ke customer ini? Jadi saya kata-kata apa yang perlu dikeluarkan. Banyak orang yang kalau misal ketemu customer atau pertama kali nih melayani customer, itu kebanyakan takut. Betul. Ketakutan apa yang menurut Bang Deka tuh bakal berefek gitu? Takut salah ngomong. Takut salah ngomongnya? Takut salah ngomong, takut salah jawab. Contoh, dari kata-kata yang menurut kita ini udah sopan, tapi ternyata si customer ini nggak ngerasa disopankan gitu kan. Jadi dia kayak ngerasa, kok ini orang nggak sopan banget gitu kan. Oh, jadi ada ketakutan kayak gitu ya? Ada ketakutan kayak gitu. Ada lagi yang takut salah jawab. Karena dulu kan masih baru-baru, kan kita nggak tahu apa-apa nih kalau baru. Iya benar sih. Kalau ada yang nanya, bingung nih mau jawab apa nih. Nah itu juga salah satu kebingungan, takut salah jawab sih. Terus cara lo beradaptasi gimana? Cara beradaptasinya kita harus belajar sih. Kebetulan dulu senior gua owner sendiri. Wih deh, langsung owner berarti. Langsung nanya, ini cara penyampaian kayak gini seperti apa, kalau ada yang nanya begini jawabnya seperti apa. Jadi semua dijelasin sama owner. Oh jadi intinya lu yang nggak mau jadi sok tahu, tetap harus mengkoreksi diri juga, belajar lagi. Betul. Karena dari kesok tahuan ini kalau kita tetap memaksa, nanti bakal menjadi efek yang negatif, sangat buruk lah. Lu kan sebagai manajer operasional nih di sini. Bagi lu ada nggak pesen buat operasional di luar sana? Kira-kira gimana cara lu tuh bisa jadi leader dan bagaimana cara lu bisa ngatur tim lu tuh bisa tetap solid gitu? Oke, yang pertama itu kita ada ketenangan. Yang kedua kita harus menguasai. Yang ketiga itu kita harus bisa memahami tim operasionalnya itu sendiri. Entah itu 10 orang, 20 orang, 30 orang, kita harus tahu semua tuh 20 orang sifatnya kayak gimana. Yang paling penting jangan ada rasa kecemburuan satu sama lain. Kita dekat ke si A, ke si B, kayak cemburu gitu itu kita nggak boleh. Jadi kita ke si A, si B, si C kita harus adil semua, kita harus rata semua. Oke Bang Deka, thank you ya, ini udah pertanyaan semuanya udah dijawab. Dan bagi kalian yang mau nanya juga nih perihal operasionalnya di Osborn, komen aja, bakal dijawab oleh tim marketing kami, kalau enggak sama Bang Deka sendiri. Oke guys, thank you, see you and thank you.